A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Fat ayat 16 sampai ayat 23. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, lil mukhallafina, bagi orang-orang yang tertinggal. Maksudnya tertinggal ini yang tidak ikut dalam perjanjian Hudaibiyah. Minal a'rabi, dari orang-orang Arab Badui, orang-orang kampung gitu ya. Satud'auna, kalian akan diajak untuk berperang. Ila qaumin, kepada kaum. Maksudnya kepada orang-orang yang lebih besar pasukannya. Orang Romawi, orang Persia. Kalau dulu tuh gitu, kalau sekarang kan Amerika, Rusia. Kalau dulu tuh yang menguasai dunia namanya Persia dan Romawi. Uli ba'sin syadidin, yang mempunyai kekuatan perang yang sangat hebat, sangat besar. Kekuatan perangnya dengan senjatanya lebih kuat, ya, pasukannya lebih banyak dan lebih hebat lah. Tuqatilunahum aw yuslimun, kalian harus memerangi mereka atau mereka menyerah, maksudnya masuk Islam. Fa in tuti'u, jika kalian mentaati, jika ikut berperang, yu'tikumullahu ajrun hasana, maka Allah memberikan kepada kalian pahala yang sangat baik, yang sangat besar. Wa in tatawallau, dan jika kalian berpaling, artinya tidak mau ikut perang, kama tawallaitum, sebagaimana kalian telah berpaling, min qabli, sejak dulu, yu'azzibkum azaban alima, maka Allah akan menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat pedih. Ya, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang tidak ikut dalam perjanjian Hudaibiyah. Sebagaimana di ayat-ayat sebelumnya, ini kan sejarahnya tentang masalah perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan oleh Rasulullah dan orang-orang kafir. Ada sahabat yang tidak ikut, ya, tidak ikut di baiat, tidak ikut perjanjian dalam perjanjian Hudaibiyah itu, yaitu orang-orang yang pinggiran, orang kampung, orang pelosok-pelosok, ya, karena memang zaman itu kan tidak ada seperti sekarang ada apa namanya handphone, gak ada kan. Jadi untuk memberitahukan, ya, karena ketidaktahuan, karena tidak ada informasi, atau memang sengaja ada yang menyembunyikan, yang tidak menyebarkan berita ada perjanjian Hudaibiyah, mereka tidak ikut. Nah, tetapi di ayat ini menjelaskan bagaimana, ya, orang-orang yang tidak ikut perjanjian itu diajak oleh Rasulullah untuk satu auna ila qaumin, untuk ikut berperang melawan sebuah kaum yang mereka ini kaum yang menguasai dunia ketika itu, ya, persenjataannya, tentaranya, peralatannya lebih lengkap. Uli ba'sin syadid, yang memiliki kekuatan yang lebih hebat, lebih besar, ya, yaitu orang-orang Romawi, orang-orang Persia. Ya, tuqatilunahum aw yuslimun, kalian harus berperang melawan mereka atau mereka menyerah dengan masuk Islam, ya, dengan masuk Islam. Ya, jadi artinya, ya, harus diingat, ya, perang di zaman itu kan bukan seperti sekarang, ya. Jadi harus perlu kekuatan fisik, mental, kekuatan tenaga, kekuatan finansial,
Karena mereka ini harus mencari tempat-tempat air. Karena pulang perang itu bukan 1-2 hari, bisa berbulan-bulan. Makanya kalau ada peperangan itu mereka itu mencari dulu tempat air. Karena ini air yang sangat urgen, sangat penting dalam peperangan. Ya. Nah ini kaum A'rab, kaum Baduy diajak oleh Nabi untuk berperang melawan Romawi Persia. Ya, kalau mereka menyerah masuk Islam, nah ini yang diinginkan kan. Kalau mereka, tapi kalau mereka kalah, ya istilahnya itu mati syahid atau hidup mulia, is kariman au mut syahidan. Itu dalam prinsip perang dalam Islam, mati syahid atau hidup mulia. Ya seperti dulu zaman Indonesia merdeka itu kan, arek-arek Surabaya yang dikomandani oleh Bung Tomo, kalimatnya adalah Allahu Akbar, takbir. Kalimat takbir yang diucapkan oleh Bung Tomo itu menggetarkan ya seluruh tentara, seluruh rakyat arek-arek Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan melawan sekutu. Itulah jihad. Maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu ada namanya resolusi jihad bagi para kiai, bagi para santri di seluruh pesantren. Ya, tanggal 22 Oktober. Makanya dijadikan sebagai hari santri. Ya, karena resolusi jihad melawan penjajah waktu itu. Ya itu. Nah, kembali ke ayat ini, jadi ada kaum yang tidak ikut perjanjian Hudaybiyah, lalu diperintahkan Allah untuk melawan, untuk memerangi orang-orang kafir, baik Romawi atau Persia yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, atau mereka masuk Islam, ya, arti menyerah masuk Islam. Fa in tudiu yu'tikumullahu ajran hasanah. Jika kalian memerangi mereka, maka Allah memberikan pahala yang sangat baik, pahala yang sangat besar. Ya, kalau ikut berperang. Tetapi kalau wa in tatawallau, jika kalian berpaling tidak mau berperang, kama tawallaitum, sebagaimana kalian telah berperang min qablu, sejak dahulu saat Hudaybiyah, yu'azzibkum azaban alima, maka Allah akan mengazab dengan siksaan yang sangat berat, sangat pedih. Ya. Jadi ada orang-orang boleh tidak ikut berperang kalau ada uzur. Apa uzurnya? Misalnya orang ini buta, orang ini sakit yang sangat amat sangat. Orang ini memang sangat tua sekali, buta, tua sekali, atau orang yang sakitnya udah luar biasa, boleh tidak ikut berjihad. Tapi kalau kondisi normal, maka mesti ikut berjihad. Ya, ikut berjihad. Kalau ikut berjihad, maka Allah siapkan pahala yang sangat besar, yaitu surganya Allah. Ya, tetapi jika tidak mau ikut, maka Allah akan mengazab dengan azab yang sangat pedih, ya, yaitu nerakanya Allah, siksaan Allah, karena mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jamaah rahimakumullah, jihad ini bagian dari iman. Orang muslim, orang mukmin itu mesti berjihad. Nah, kita harus ingat, jihad di medan perang ya perang, jihad di medan dakwah ya dakwah, jihad di medan ilmu yang ngaji, belajar. Ya, ketika melakukan puasa kita jihad melawan hawa nafsu. Jadi medan jihad ini sesuai dengan kondisi. Kalau di Palestina yaitu kondisi perang, maka jihad dengan perang. Kalau di Indonesia jihadnya dengan dakwah, mengajak orang untuk taat, dengan kita ngaji, menuntut ilmu, dengan belajar, ya itu jihad. Lalu jihad melawan hawa nafsu, itu jihad. Ya, nah kalau di zaman
zaman ini, ayat ini kan tentang masalah perang. Ya berarti jihadnya adalah jihad perang. Kemudian ayat yang 17. Laisa 'alal a'ma, tidak ada bagi orang yang buta. Tidak apa-apa, maksudnya tidak berdosa. Harajun, dosa. Tidak berdosa bagi orang yang buta. Wala 'alal a'raj, atau orang yang pincang karena mungkin jatuh atau karena amputasi, kakinya cuma satu misalnya, maka tidak berdosa. Orang buta, orang pincang, wala 'alal marid, dan juga orang yang sakit. Sakit yang tidak memungkinkan dia ikut berperang, tidak memungkinkan dia ikut berjihad. Ya. Ini artinya rukhsah. Dalam agama ini namanya rukhsah, keringanan. Ya, keringanan dalam melaksanakan agama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali orang itu mampu melakukannya. Di sini ada 3 kondisi orang boleh tidak ikut berjihad. Pertama buta, kedua pincang, yang ketiga sakit. Ya, sakit yang membuat dia tidak mampu untuk berperang. Namanya uzur syar'i. Uzur. Sama dengan kita melakukan ibadah. Jadi ada orang-orang yang dapat uzur syar'i. Ya, makanya ketika sholat itu bagi yang mampu ya berdiri, bagi yang tidak mampu ya duduk. Tidak mampu dengan berbaring, tidak mampu ya dengan kedipan mata, dengan isyarat hati karena sudah masuk ruang ICU, ya sudah koma misalnya. Tapi wajib sholat. Kalau tidak mampu juga ya udah disolatkan dan sudah innalillah namanya. Ya, inilah dalam beragama. Orang puasa juga begitu. Kalau sakit dalam perjalanan boleh tidak melaksanakan puasa. Jadi Islam ini agama yang mudah, tapi jangan dipermudah. Islam ini, syariat ini adalah tidak memberatkan. Gak ada syariat Islam memberatkan. Dulu kalau kita melaksanakan agama syariat, pasti efeknya, hikmahnya kita dapatkan. Setiap kita melakukan ibadah, apapun namanya, itu imbasnya kepada diri kita sendiri. Sholat membuat kita pribadi yang disiplin, menjadi orang yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Puasa menjadikan orang yang sabar, menjadikan orang yang bertakwa. Zakat membuat jadi pribadi yang suci hatinya, pikirannya, hartanya. Haji menjadi pribadi yang mabrur, inginnya memberikan kebaikan dan perbaikan. Jadi setiap ibadah itu efeknya kepada diri kita. Nah, bagi orang-orang yang kesulitan, tidak punya kemampuan karena uzur, buta, pincang, sakit, diperbolehkan tidak ikut berjihad. Tapi dalam kondisi normal wajib ikut berjihad. Wa may yatilla wa rasulahu yudkhilul jannati tajri minal anhar. Siapa orang yang taat kepada Allah, taat dengan perintah Allah, wa rasulahu, taat kepada rasulnya Allah, ya, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Taat Allah dan ini selalu digandingkan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kalau sekarang kalau taat kepada Allah Al-Quran, Rasul hadis, ya, itu mentaatinya. Yudhilhu jannati tajri min tahtiha anhar. Maka Allah akan memasukkan orang yang taat ini ke dalam surga, tajri yang mengalir min tahtiha, dari bawah surga, al-anhar, sungai-sungai. Ini janji Allah, janji yang pasti akan terjadi. Orang yang taat kepada Allah, taat berasul, akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya sungai-sungai, sungai madu, sungai arak, sungai susu, semuanya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kenikmatan-kenikmatan yang paling tertinggi adalah surganya Allah. Ya. Jadi ayat ini menekankan kepada kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi nggak bisa taat kepada Allah. Orang taat kepada Allah
Lalu dia taat kepada Rasul, nggak bisa. Orang yang taat kepada Rasul saja kepada Allah nggak bisa. Jadi dua-duanya tidak terpisahkan, Al-Quran dan hadis. Wa may yatawalla, siapa orang yang berpaling, artinya tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasul, atau hanya satu aja, nggak bisa Pak ya. Orang taat kepada Allah pasti kepada Rasul. Orang nggak bisa taat kepada Allah saja, nggak bisa. Misalnya dirikan sholat, bagaimana cara sholat yang kita nggak tahu kan, dalam Al-Quran nggak ada. Rasulullah menjelaskan begini caranya. Laksanakan puasa, bagaimana cara puasa, apa rukunnya, apa syaratnya, apa yang batalkannya, Rasulullah jelaskan. Ya, lakukan zakat, ya, laksanakan zakat, keluarkan zakat. Hitungannya kan kita nggak tahu. Nah, Rasulullah jelaskan. Jadi artinya taat kepada Allah dan Rasul ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Siapa yang berpaling, tidak mau taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, yu'adzibhu azaban alima, maka Allah akan menyiksa dengan siksaan yang sangat-sangat pedih. Artinya tidak mau berjihad, tidak mau taat, maka Allah akan berikan siksaan yang sangat pedih. Coba lihat ujung ayat 16 dan ujung ayat 17. Ujungnya hampir sama kan? Coba lihat. Kalau di ayat 16 yu'adzibkum azaban alima. Kalau di 17 yu'adzibhu azaban alima. Jadi sama aja. Inilah indahnya Al-Quran. Jadi orang yang tidak mau berperang, maka Allah akan berikan siksaan yang pedih. Orang yang tidak mau melaksanakan taat kepada Allah dan Rasul, Allah berikan juga azaban alima, siksaan yang pedih. Nah, ini ayat 17. Kemudian ayat ke-18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina. Sungguh Allah telah ridha 'anil mu'minin, dari orang-orang beriman. Ijubayyunaka, ketika mereka berjanji di baiat di perjanjian Hudaybiyah. Tahta sajarati, di bawah pohon. Namanya baiat Ridwan. Fa'alima, maka Allah Maha mengetahui ma fi qulubihim, apa yang ada di hati-hati mereka. Fa'anzala sakinah, maka Allah menurunkan as-sakinah, ketenangan, alaihim, atas mereka, wa asabahum, dan Allah memberikan balasan kepada mereka, fathan qariba, kemenangan yang sangat dekat. Nah, jadi artinya di ayat ini Allah menjelaskan tentang ridho Allah. Allah kalau sudah ridho, inilah yang kita cari kan? Ya, inilah yang kita cari, Allah meridhoi kita. Makanya ada di dalam surah Al-Bayyinah kan, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ridho dengan ketentuan Allah, Allah pun ridho dengan kita. Yang ini nih yang kita cari kan, ujung-ujungnya adalah ridho Allah. Ya. Ini tentang masih masalah tentang perjanjian Hudaybiyah. Jadi orang-orang yang beriman, sahabat-sahabat yang setia kepada Rasulullah itu sekitar, dijelaskan dalam tafsir ini, 1.400 orang. Mereka berjanji berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk setia, untuk ikut berjihad. Ya, nah, mereka berjanji 1.400 orang. Dan janjinya itu di bawah pohon. Ya, kenapa di bawah pohon? Ya bukan di bawah menara masjid ya, karena belum ada masjid ya. Di bawah pohon yaitu baiat Ridwan namanya. Karena Allah meridhoi mereka. Yaitu pohon bekas tapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini diceritakan Abdurrahman menemui Sa'id ibnu Musayyab. Sesungguhnya ayah pernah bercerita bahwa dia termasuk salah seorang yang pernah ikut di baiat
di di bawah pohon ini. Ya. Kemudian ya dijelaskan Abdurrahman radhiyallahu an, di tahun berikutnya kami berangkat lagi untuk haji. Kami lupa tentang tempat di mana pohon itu. Said mengatakan, sungguh sahabat Rasulullah tidak mengetahui tempat pohon itu, sedangkan kalian mengetahui, berarti kalian lebih mengetahui. Ya, ini tentang masalah baiat. Jadi para sahabat berbaiat, berjanji setia. Kalau dulu sahabat yang janji kepada Nabi, demi Allah saya taat kepada Rasul, saya taat kepada Nabi. Kalau sekarang pemimpin yang berbaiat kepada rakyatnya kan, baiat itu sumpah demi Allah. Ya, setelah saya diangkat, dipilih menjadi presiden, wakil presiden, DPR, ya, bupati, wali kota, camat, semuanya dijanji kepada Allah dengan kalimat demi Allah. Biasanya di atasnya itu Al-Quran. Ya, itu biasanya kan dia berjanji untuk mensejahterakan rakyat, untuk tidak korupsi, untuk tidak berbuat zalim kepada rakyat. Ya, ini. Dan janji ini ada di bawah pohon apa namanya, pohon samurah. Ya, ini pohon samurah. Kemudian Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka, yaitu ikhlas, berjanji setia kepada Allah dan Rasul. Maka apa yang terjadi? Fa'anzala sakinah, Allah turunkan ketenangan, kebahagiaan. Ya, makanya orang-orang yang husnul khotimah itu, apa kata dalam Al-Quran kan, dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah berikan ketenangan, sehingga ketika matinya orang yang berikan ketenangan, dia meninggal dalam keadaan tenang. Itulah sakinah namanya, sakinah. Alaihim, kepada mereka, wasabahum, dan Allah berikan balasan. Ya, balasan di dunia adalah fathan qariba, kemenangan yang sangat dekat, yaitu menang dalam peperangan, perang Khaibar. Ya, jadi setelah janji setia kepada Rasul, Allah memberikan kemenangan. Ya, kemenangan untuk menghancurkan orang-orang kafir di Khaibar, kemenangan atas kota Mekah. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath kan kemenangan. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kalau sekarang kemerdekaan, nah itu boleh juga. Al-fath itu diartikan kemerdekaan. Ya, inilah anugerah Allah. Dirinya orang tadi yang berjanji itu ketenangan, ya, lalu pada yang lebih umum kemenangan mengalahkan orang-orang kafir. Ya, fathan qariba, yang sangat dekat. Kemudian ayat yang 19, wa maghanima katsiratan yakhujunaha, harta-harta ghanimah. Maghanimah itu harta-harta perang, rampasan perang. Jadi kalau zaman dulu jamaah rahimakumullah, ketika perang itu kan orang kafir itu bawa harta. Kenapa bawa harta? Karena untuk makanannya. Karena perang itu bukan sehari dua hari, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Untuk biaya hidup, ya kan, makanan dan seterusnya, itu kan harus bawa harta. Nah, ketika orang kafir kalah, pasti dia meninggalkan harta yang dia bawa. Itulah namanya ghanimah, harta rampasan perang. Ya, harta. Makanya diantara kenapa Rasulullah SAW kaya, karena haknya Rasulullah itu mendapatkan harta ghanimah, harta rampasan perang. Jadi nggak bisa langsung dibagi nih. Misalnya dapat nih, orang kalahkan orang kafir nih, banyak banget tuh, ada emas, ada berlian, ada pedang, ada macam-macam tuh dikumpulkan. Nah, lalu yang menentukan itu adalah Rasulullah. Ya, bagian yang paling banyak ada kepada Rasulullah sebagai pemimpin.
Nah itu harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Ya. Dan itu juga untuk umat. Ya kan Rasulullah kaya dengan harta rampasan perang, tapi akhirnya meninggal dalam keadaan tidak punya apa-apa. Kemana hartanya? Adalah untuk perjuangan lagi kembali kepada umat. Ya kan? Kembali kepada umat. Maghanima kasiratan. Jadi harta rampasan perang yang sangat banyak. Yakhujunaha, yang mereka bisa mengambilnya. Jadi nanti diberikan kepada sahabat-sahabat yang berperang mengambil harta itu. Itulah, Masya Allah. Kemudian wa kana Allahu azizan hakima, dan dialah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Itulah, maha gagah lagi maha bijaksana, Allah subhanahu wa ta'ala. Diceritakan ayat ini, yaitu asbabun nuzulnya, ketika kami sedang istirahat, kata Ubaidillah ibnu Musa ibnu Ubaid, ya, sedang istirahat di siang hari, terdengar juru suruh Rasulullah SAW, hai manusia, marilah kita berbaiat, marilah kita berbaiat. Malaikat Jibril telah turun bawa wahyu merintahkan kita untuk berbaiat. Maka kami semua bangkit menurut Rasulullah yang saat itu berada di bawah sebuah pohon saburah. Lalu semua kami berbaiat, berjanji setia kepada Rasulullah SAW. Ya, maka Allah ridho dengan mereka, Allah turunkan ketenangan dan kemenangan. Bila pentingnya baiat, lau maka sahaja wa kaja sanatan ma tofa hatta atufa. Seandainya dia tinggal berapa tahun bukan, niscaya dia tidak bertawaf. Ya, jadi artinya Rasulullah SAW berbaiat untuk Utsman radhiyallahu an dengan salah seorang yang beliau pukulkan ke tangannya. Orang Muslim berkata, alangkah enaknya Ibnu Ibn dia dapat tawaf, sedangkan kami di sini tidak. Rasul mengatakan seandainya dia tinggal beberapa tahun Mekah, niscaya dia tidak boleh tawaf sebelum aku bertawaf. Begitu, sampai Rasul mengatakan begitu. Ini peristiwa ini yang menyebabkan ya bahwa kita memang mesti memahami ayat gitu ya. Jadi harta ghanimah, rampasan perang ini bagian daripada hasil perang. Di antara itu dunianya dapat, akhiratnya Allah ridho, dunianya berikan kekayaan dari harta rampasan perang. Ada emas, ada uang, ada macam-macam. Itu kan? Itu. Kemudian ayat 20. Wa'adakumullahu maghanima kasiratan. Allah telah berjanji kepada kalian semua maghanima kasiratan, harta rampasan perang yang sangat banyak. Ya, apalagi mengalahkan orang-orang Persia Romawi, harta rampasannya sangat banyak. Takhujunaha, yang kalian dapat mengambil. Selesai perang boleh mengambil. Ya. Fa'ajjalalakum, maka dia Allah menyegerakan bagi kalian haji, ini harta rampasan perang, wa kaffa aydiyan nas ankum, dan dia Allah menahan tangan-tangan manusia dari gangguan kalian. Ya, dari gangguan, dari gangguan keluarga kalian. Jadi ketika selesai berperang itu kan menang, umat Islam menang, yang dikomandai Rasulullah SAW, sahabat menang melawan orang-orang kafir. Dalam selesai perang itu banyak harta rampasan perang. Bahkan di sini kalimatnya maghanima kasiratan, sangat banyak. Jadi kalimat kasirah itu menunjukkan banyaknya harta rampasan perang. Ya, lalu mereka pada ngambil tuh, ada yang ngambil emas, ada yang ngambil berlian, pokoknya dengan pembagian yang sangat adil. Ya. Lalu Allah menyegerakan mereka untuk mengambil harta rampasan perang dan menahan tangan-tangan manusia yang ikut mengganggu. Artinya ada orang yang tidak ikut berperang ingin ngambil. Nah, ini namanya tangan usil namanya. Dan Allah jaga
tidak bisa orang-orang yang tidak ikut berperang mengambil harta rampasan perang. Ya, ya kalau zaman dulu Belanda kan perang, orang Indonesia itu kan selesai perang kan ada peninggalan-peninggalan yang dia tinggalkan. Itu namanya harta rampasan perang. Ada tank, ada senjata, ada uang, ada gedung-gedung, ada emas, macam-macam itu harta rampasan perang. Karena memang hak milik orang yang menang dalam peperangan. Sejak dahulu itu namanya harta rampasan perang. Ghanimah namanya. Ghanimah. Wal takum ayatan lil mu'minin, dan kalian akan menjadi peristiwa ini akan menjadi ayah, tanda-tanda, bukti-bukti lil mu'minin bagi orang yang beriman. Wa yahdiyakum siratal mustaqima, dan Allah akan berikan petunjuk, ya, memberikan hidayah, siratal mustaqima, jalan yang lurus, jalan yang tidak bengkok, itu siratal mustaqima. Ya, artinya adalah orang-orang yang berperang, menang melawan musuh, mendapatkan harta rampasan perang, Allah berikan ketenangan, kebahagiaan, kemenangan, dan nanti kalau wafat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tunjukkan, berikan hidayah, ya, yaitu hidayahnya apa? Siratal mustaqim. Inilah yang selalu kita minta kan. Dalam sholat kita selalu minta dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah sirat, jalan al-mustaqim yang lurus. Ada juga yang mengatakan sirat itu agama, al-mustaqim istiqomah, menjalankan agama dengan istiqomah, al-mustaqim, mustaqimah. Kemudian ayat 21, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha, dan yang lainnya, artinya lainnya itu ada harta rampasan perang yang lain, lam taqdiru, tidak dapat kalian perkirakan, 'alaiha jumlahnya, artinya saking banyaknya harta rampasan perang, ya, itulah yang tidak bisa terdeteksi, misalnya jumlahnya berapa, saking banyaknya. Qad ahatallahu biha, sungguh Allah telah mengetahui tentang berapa jumlah harta rampasan perang itu. Ya, jadi artinya Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya yang bertakwa kan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena orang beriman ini memang hatinya bersih, ikhlas karena Allah, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah, lalu perang, menang, dapat harta rampasan perang, mereka sudah dapat semua tuh, sudah dibagi rata, ternyata masih banyak lagi hartanya. Itu namanya rezeki min haitsu la yahtasib, yang jumlahnya lam takdiru, tidak dapat diperkirakan. Kenapa? Saking banyaknya harta rampasan perang yang dimiliki oleh umat Islam waktu itu. Ya, menang banyaklah istilahnya, ya, menang banyak. Allahu Akbar. Itu namanya rezeki. Makanya kita harus ingat ya rahimakumullah, ada rezeki yang memang kita harus usahakan. Ada rezeki yang Allah berikan yang disebut dengan min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka kita harus yakini itu. Dua hal rezeki, ada yang lewat usaha, ya, apapun namanya, dari tukang bajigur sampai tukang gali kubur, dari tukang insinyur sampai tukang bubur, ya, itu macam-macam. Yang penting kita harus usaha, wajib, usaha itu wajib, hasil enggak wajib. Tapi ada hamba-hamba Allah yang Allah berikan rezeki yang disebut dengan min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, seperti sahabat udah dapat rata rampasan perang, sudah terbagi rata, ternyata masih banyak lagi harta yang lain yang jumlahnya saking banyaknya tidak
terdeteksi, ya, terhitung jumlahnya. Hanya Allah yang tahu jumlahnya. Wa kana Allah ala kulli syai'in qadira, dan adalah Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Apapun yang sudah Allah kehendaki sangat amat mudah. Ya, bayar. Kemudian ayat 22. Walau qatalakumul ladzina kafaru, dan seandainya, ya, seandainya memerangi kalian orang-orang yang kafir. Orang kafir memerangi kalian nih. Ya. Lawalaul adbara, pasti mereka akan balik pulang lagi. Ini seandainya nih. Makanya kalimat ini kalimat lau. Ketika sahabat setelah janji setia baiat, misalnya seandainya, makanya kalimatnya walau. Lalu orang-orang kafir menyerang, pasti mereka akan balik ke belakang. Saking takutnya. Saking takutnya melihat bagaimana baiat yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat yang menggetarkan jiwa. Istilahnya kalau dalam perang kita itu kalimat takbir, Allahu Akbar, itu kan menggetarkan jiwa. Orang kafir itu takut kalau sudah umat Islam perang dengan takbir. Kalimatnya menggetarkan, walaupun dia pakai senjata yang canggih, dengan kalimat takbir itu bergetar tuh. Artinya sudah merasakan takut. Nah, begitu pula ketika seandainya, kata Allah dalam ayat ini, orang-orang kafir tiba-tiba menyerang, ketika sahabat berjanji setia dengan kalimat yang luar biasa, orang kafir akan balik arah. Jangan dah. Ya, lawalaul adbar. Jadi mereka itu akan berbalik arah, berbalik ke belakang karena ketakutan. Summa la yajiduna waliyya wala nasira, kemudian mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan juga tidak akan mendapatkan penolong. Ya, jadi artinya mereka sudah ketakutan, ya, sudah lari melawan orang-orang sahabat dan Rasulullah karena luar biasanya itu janji atau baiat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ayat 23. Sunnatullahi allati qad khalas min qabl. Sunnatullah, sudah menjadi sunnah Allah, ketetapan Allah, sunnatullah. Allati qad khalat, yang sungguh telah berlaku min qablu, sejak dahulu. Walan tajida li sunnati tabdila, dan tidak akan mendapatkan ketetapan Allah tabdila, perubahan. Apa maksudnya ini? Jadi udah sunnatullah. Kalau umat Islam ini berhadap-hadapan dengan orang kafir perang, pasti orang Islam akan menang. Ini harus kita ingat. Kalau orang-orang benar-benar imannya kuat, perang lawan orang kafir, pasti orang kafir takut. Coba Palestina kan, sudah berbulan-bulan menyerang Gaza, sampai hari ini Gaza nggak bisa dikuasai. Kelihatan aja mereka itu perang. Kan makanya mereka itu bukan perang sebenarnya, genosid. Kalau perang lawan Hamas, mereka takut kalah, takut pasti kalah. Mereka apa? Nyerangnya apa? Anak-anak, emak-emak, ibu-ibu, perempuan. Iya, kalau perang lawan umat Islam itu mereka takut, sadar mereka itu. Maka caranya mereka menyerang yang yaitu genosid, anak-anak, na'udzubillahi min dzalik. Kalau perang yang gentleman, laki dengan laki-laki, ya, dewasa dengan dewasa. Kalau lawan anak-anak, mak-mak, itu bukan perang namanya. Itu membunuh itu, ya kan? Itu enggak gentleman itu kalau perang itu, enggak sportif, enggak sportif. Jadi sudah sunatullah. Sudah menjadi sunatullah, kalau umat Islam perang orang kafir, pasti menang umat Islam. Makanya banyak, sedikit jumlahnya bisa mengalahkan yang banyak. Kamin atin qalilatin ghalabat katsiratan bismillah. Dengan izin Allah, umat Islam hanya 300 mengalahkan 3000 orang. Ya kan? Kenapa? Karena kekuatan iman, kekuatan baiat dari Rasulullah SAW yang membuat jihad itu bagian dari terpenting dalam ibadah. Ya, mati syahid atau hidup mulia.
Kalau menang hidup mulia, kalau mati ya syahid. Jadi nggak takut mati. Kalau orang kafir pun takut mati kan. Orang kafir kalau perang satu. Maka ada sunatullah. Dalam hidup ini ada sunatullah. Ya, sunatullah. Ya Pak ya. Jadi ada sunatullah, ada namanya inayatullah. Ada dua hal nih. Kalau sunatullah itu sebab akibat. Kalau inayatullah pertolongan Allah. Kita harus ingat, ada sunatullah. Kalau kita pengen kenyang ya makan. Kalau pengen dapat uang ya kerja. Itu nama sunatullah. Tapi harus diingat juga ada inayatullah, pertolongan Allah. Allah menolong kepada hamba-hambanya ketika dia sungguh-sungguh taat kepada Allah. Inayatullah, pertolongan Allah. Kenapa dia maksiat? Itu dengan apa? Ya karena dia melakukan maksiat. Karena izin Allah. Kalau nggak ada izin Allah, mereka nggak bisa maksiat. Ya kan? Makanya kita harus ingat tuh ya. Ada izin Allah, ada ridho Allah. Ya, orang melakukan kebaikan izin Allah, melakukan kejahatan pun izin Allah. Tapi ada namanya ridho Allah. Allah ridho nggak dengan kemaksiatan? Nggak mungkin kan? Kalau dengan ketaatan pasti Allah ridho. Nah itulah ada namanya sunatullah, ada inayatullah, ada yang namanya izin Allah, ada yang namanya ridho Allah. Dengan sholat juga begitu kan? Sholat itu kan ada namanya tepat waktu, ada yang sholat awal waktu. Yang utama tuh awal waktu. Tepat waktu belum tentu utama. Kenapa? Tepat waktu itu pada waktunya tapi bukan di awal. Misalnya kita sholat zuhur. Zuhur itu ya azan berkumandang kita sholat, itu namanya awal waktu. Tapi ada orang sholat jam 1 atau jam 2, itu tepat waktu tapi tidak dapat awal waktu. Makanya tidak mendapatkan keutamaan. Jadi kita harus bisa membedakan awal waktu dan tepat waktu. Jadi yang penting adalah awal waktu, bukan tepat waktu. Ya. Walan tajida li sunnillahi tabdila, dan tidak akan kamu mendapatkan ketetapan Allah perubahan. Jadi tidak akan. Kalau umat benar-benar menjalankan perintahnya, pasti akan menang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca kita dapat mengambil ibrah pelajaran. Insyaallah minggu depan ayat yang ke-24. Wallahu a'lam bishawab.